adik-adik, pernahkah kalian bertanya mengapa kita bisa mendengar suara bel sekolah, suara ibu memanggil dari dapur, suara petir dari kejauhan, padahal bunyinya tidak terlihat? Lalu, bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Kita akan membahasnya, simak video ini sampai selesai. Setiap bunyi itu berasal dari getaran. Misalnya, kita itu bertepuk tangan, memetik gitar, memukul bel, benda tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi. Tanpa getaran tidak akan ada bunyi. Bunyi menyebar kemana-mana. Setelah bunyi tercipta, apakah bunyi hanya diam saja di satu tempat? Tentu tidak. Bunyi akan menyebar ke segala arah dari sumbernya. Itulah sebabnya saat bel sekolah berbunyi, bukan hanya siswa yang berada di dekat bel yang mendengarnya, tetapi guru dan orang-orang di sekitarnya. Semakin jauh bunyi merambat, biasanya suara yang kita dengar akan semakin pelan. Bunyi merambat melalui media. Lalu, bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Ternyata, bunyi membutuhkan media atau jalan untuk merambat. Media itu bisa berupa udara, air, maupun benda padat. Saat kalian berbicara, bunyi merambat melalui udara. Saat berada di dalam air, bunyi juga bisa merambat. Bahkan, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana bunyi bekerja. Bunyi berasal dari getaran, lalu menyebar ke segala arah. Agar sampai ke telinga, bunyi merambat melalui udara, angin, dan benda padat. Dalam perjalanannya, bunyi juga diredam oleh benda yang lunak atau dipantulkan oleh benda yang keras. Sekarang, setiap kalian mendengar hujan, bel sekolah, atau teman memanggil, kalian sudah tahu bagaimana bunyi sampai ke telinga kita. Hebat kan? Yuk, buktikan. Tempelkan telinga kalian di atas meja, lalu mintalah teman mengetuk meja dari ujung lainnya. Apakah bunyi terdengar? Hebat! Itu berarti bunyi juga dapat merambat melalui benda padat. Bunyi dapat diredam. Dalam perjalanannya, bunyi juga bisa bertemu dengan benda-benda lunak seperti busa, karpet, horden, atau bantal. Benda-benda tersebut dapat menyerap sebagian bunyi sehingga suara terdengar lebih pelan. Peristiwa ini disebut peredaman bunyi. Pernahkah kalian menutup telinga dengan bantal? Suara di sekitar akan terdengar lebih pelan. Itu karena bantal dapat menyerap sebagian bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Lalu, apa yang terjadi jika bunyi mengenai benda yang keras seperti dinding, tebing, atau gunung? Bunyi tidak diserap tetapi dipantulkan kembali. Misalnya, pernahkah kalian berbicara di lorong atau aula yang kosong? Suara kalian kadang terdengar menggema. Itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang keras. Ketika kalian mengatakan halo secara lantang dan keras, beberapa saat kemudian terdengar lagi suara halo. Suara itu bukan berasal dari orang lain, melainkan suara kalian sendiri yang dipantulkan. Peristiwa ini disebut dengan pemantulan bunyi.
semuanya sudah mengetahui bahwa bunyi itu berasal dari getaran, menyebar ke seluruh arah dan merambat melalui air, udara, benda padat, serta dapat diredam dan dipantulkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.